Haleluya, suatu kehormatan untuk hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam suatu kesempatan yang sangat baik, yaitu dalam anugerah fellowship. Saudara, sebelum kita akan menerima firman Tuhan, saya mengajak setiap daripada saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat berterima kasih. Malam ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah panduan buat kehidupan kami. Pengurapan-Mu kami sangat perlukan, terutama pada hari-hari ini Tuhan. Dan juga biarlah pada waktu firman-Mu akan diberitakan ada satu kemerdekaan, ada satu revelation yang akan berbicara kepada kami. Kami perlu revelation-Mu. Sehingga Tuhan, daripada rema kebenaran firman-Mu, hidup kami tidak saja dikuatkan, tetapi kami justru juga akan mengalami terobosan-terobosan yang nyata. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun, siapapun mereka berada. Karena kami percaya Engkau pun sedang melawat kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada bulan Februari ini memang tidak bisa dipungkiri ada banyak sekali perayaan-perayaan ya. In spite of pada waktu ini memang kita masih banyak yang harus tinggal di rumah karena pandemik ataupun COVID. Tetapi juga izinkan saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi saudara ya, atau Happy Chinese New Year bagi Anda yang merayakan, karena malam ini tanggal 11 Februari kita semua, bagi saudara sekalian yang merupakan etnis Tionghoa atau saudara yang mempunyai keluarga beretnis Tionghoa, saudara, kita semua bersama-sama lagi merayakan. Puji Tuhan. Saudara, ada satu firman Tuhan yang akan saya bawakan dengan judul yaitu Living Under Hostility. Nah, kalau saudara lihat dalam kehidupan kita pada saat ini, seakan-akan kita ini dalam suatu kondisi yang kadang-kadang mencekam, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dalam kondisi yang memerlukan masalah atau jawaban-jawaban daripada tantangan-tantangan kehidupan kita, dan kadang-kadang kita bisa cepat menemukannya, kadang-kadang tidak. Nah, saya percaya kondisi ini adalah suatu kondisi yang memang tidak mudah, tetapi pada waktu kondisi tidak mudah, kita harus mencari hal-hal yang pasti. Yang sering kali saya katakan adalah yang pasti adalah cuma satu, yaitu kerajaan surga. Dan firman Tuhan adalah bagian daripada kerajaan surga. Oleh karena itu saya mengajak saudara untuk melihat bersama-sama daripada firman Tuhan. Biarlah firman ini akan ditabur pada kehidupan saudara dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Buka bersama dengan saya daripada kitab 1 Petrus pasal yang kelima. Kita akan melihat daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, ini menarik banget karena daripada ayat yang pertama sampai 11 memang cukup banyak, ada 11 ayat. Namun saudara akan lihat bahwa ada dua bagian yang cukup fair ini ya. Ada bagian daripada orang-orang yang memimpin dan juga ada bagian daripada untuk orang-orang yang dipimpin. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu 1 Petrus pasal yang kelima. Kita lihat daripada ayat yang pertama. Di sini firman Tuhan berkata, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba yang Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri." Ayat 3 kita lihat. "Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu." Nah, kita berhenti dulu di sini, saudara sekalian ya. Ini menarik banget. Di sini ada satu nasihat daripada seorang rasul, namanya Petrus. Kita tahu bahwa Petrus ini adalah salah satu murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia melihat langsung apa yang Tuhan Yesus kerjakan selama 3,5 tahun. Bahkan di antara 12 murid, kita tahu bahwa dia salah satu yang paling vokal gitu ya. Ada orang yang berkata dia ngomong dulu baru dipikir, saudara. Nah, kerap kali kita tahu, tetapi di akhir daripada kehidupannya ada satu perubahan yang begitu dahsyat. Karena dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan yang saya maksud bukan perjumpaan pada waktu Yesus sebagai manusia di muka bumi, tetapi pada waktu setelah kebangkitan. Ya, nah di sini dikatakan ini nasihat yang penting banget. Karena waktu itu dia udah sangat senior, saudara ya, sudah sangat istilahnya menjadi mentor, menjadi guru-guru daripada hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak, kawanan-kawanan domba-dombanya Tuhan, saudara. Di sini dia mulai dengan kata-kata, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu." Jadi ini penting banget bahwa kita perlu nasihat. Saudara boleh katakan bahwa saya perlu nasihat. Nah, saudara, di sini dikatakan, dia dikatakan bahwa
aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Nah, penderitaan ini adalah bagian daripada kehidupan orang Kristen. Hari-hari ini kalau setiap daripada kita banyak yang mengalami penderitaan, tidak seharusnya kita merasa terkejut, saudara. Karena penderitaan ini memang sudah kerap kali dijanjikan atau dituliskan, dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Kalau saudara melihat konteks firman Tuhan, menjadi orang Kristen ini tidak dijanjikan bahwa everything is going to be moon and roses. Enggak semuanya akan mudah. Hidup itu memang perlu perjuangan. Bahkan dalam satu buku yang saya dan istri saya tulis dengan judul Love Revolution, saudara, kita aja menulis bahwa cinta itu perlu perjuangan, betul enggak? Makanya Anda yang para pejuang cinta ya, bulan Februari ini tentunya Anda juga sedang merayakan Valentine's Day gitu ya. Nah, cinta memang perlu perjuangan, saudara. Tetapi sama, bukan cuma cinta yang perlu perjuangan, kehidupan juga perlu perjuangan. Saudara boleh katakan kehidupan perlu perjuangan. Yes, amin. Jadi kalau Anda sekarang lagi mengalami, saya katakan aniaya karena apapun juga, saudara ya. Karena aniaya terutama masalah-masalah yang ada dalam kehidupan ini, maka saya katakan ini adalah sesuatu yang lumrah, normal dalam kehidupan. Kita nggak perlu terkejut gitu ya. Nah, tetapi di ayat yang kedua, ini khususnya kepada Anda nih, kepada Anda para pemimpin-pemimpin ya. Mungkin pemimpin komsel, mungkin pemimpin gereja, mungkin saudara adalah orang-orang pekerja-pekerja di gereja yang Tuhan percayakan untuk memimpin atau mementorkan orang-orang. Saudara, ini adalah ada perintah daripada kebenaran firman Tuhan, dikatakan gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Menggembalakan itu kita perlu untuk menaruh perhatian, saudara ya. Kalau kawanan domba-dombanya Allah itu atau jemaat-jemaat tidak diperhatikan, maka mereka akan, istilahnya kita tahu Tuhan Yesus berkata, kamu ada di dunia dan kamu kuutus untuk berada di tengah-tengah serigala. Nah, saudara, kondisi di tengah-tengah serigala ini memang cukup berbeda pada saat ini konteksnya pre and in the midst of pandemic. Enggak sama memang, tetapi saya masih bisa katakan ini ada banyak sekali orang-orang yang justru pada saat ini bermata gelap, saudara ya, karena keterdesakan akan masalah ekonomi dan yang lain-lain sehingga apapun mereka akan halalkan. Nah, jadi kita perlu untuk memperhatikan kawanan-kawanan dombanya Tuhan. Katakan saya mau memperhatikan. Nah, saudara, ini penting banget karena ini adalah tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, mereka atau kita yang sudah diminta Tuhan untuk memimpin. Puji Tuhan, saya memimpin satu pelayanan bernama Anugerah Ministries, kemudian Tuhan juga percayakan untuk menggembalakan suatu gereja bernama Anugerah Church Storehouse. Saudara, saya bertanggung jawab untuk mengetahui kondisi mereka. Nah, makanya itu ini sangat penting banget. Saudara, kalau dikatakan gembala ada dombanya, kalau kita melihat konteksnya daripada hewan peliharaan, ini bukan hewan peliharaan saudara ya, tetapi secara fisik domba-domba, kalau saudara pernah melihat ada video atau mungkin saudara pernah punya pengalaman melihat langsung ada domba, ada gembalanya, gembalanya itu akan memperhatikan, tidak sembarangan dibiarkan domba-dombanya itu ngiri, saya enak sendiri, nganan, saya enak sendiri. Nah, ini perlu tatanan yang jelas, perlu order. Saya percaya bahwa sebagai gembala ini perlu satu namanya itu persiapan yang matang. Beberapa saat yang lalu pernah saya melihat satu video khotbah, saudara, dikatakan bahwa hidup memang lagi penuh dengan banyak sekali yang harus kita perjuangkan, saudara ya. Makanya kita perlu battle plan. Ini saya rasa ini relevan banget dengan apa yang saya bagikan. So what is your battle plan today, para gembala? Para pemimpin, apakah Anda sudah punya battle plan? Apakah Anda sudah punya satu rencana bagaimana supaya menghadapi pertempuran-pertempuran dengan era atau kondisi yang tidak sama, apakah Anda sudah minimal mempersiapkan diri dengan baik? Saudara, kalau Anda berkata, loh kan kita nggak tahu nih ranahnya atau kondisinya. Saudara, jangan lupa pula ada kata-kata hikmat yang pernah berkata, if you fail to make a plan, then you know what, you plan to fail. Saudara, saya dan Anda semua pasti nggak mau gagal, betul nggak? Kalau kita nggak mau gagal, minimal kita harus buat rencana. Dalam kehidupan kita perlu sekali rencana. Misalnya di kantor-kantor ya, misalnya kalau saudara berkata, bagaimana kalau dengan dinamika waktu, kondisi kehidupan, keuangan atau kesehatan yang sangat tidak menentu sekarang, saya rasa masih lebih baik saudara punya rencana, tetapi dalam rencana itu selalu tinggalkan ruang di mana Tuhan bisa tetap bekerja atau ada fleksibilitas dalam membuat rencana itu. Contoh nih ya, contoh. Saudara, kalau sebuah kantor misalnya sekarang ini pemerintah lagi menetapkan adanya WFH misalnya.
Ada misalnya 25% atau 30 atau 40% orang-orang yang boleh masuk kantor dan itu pun diatur bergantian. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang yang kena COVID misalnya. Nah, biasanya yang saya lihat adalah kantor-kantor itu sementara akan ditutup. Nah, ini akan membuat satu tatanan struktur. Rencana kerja selama seminggu atau sebulan itu akan menjadi cukup terganggu gitu ya. Bisa mengganggu cash flow, bisa mengganggu rencana kerja, penjualan, produksi dan yang lain-lain. Nah, sama dengan kehidupan ini pun dapat terjadi, Saudara ya. Karena apa? Masing-masing tatanan kehidupan ini terdiri daripada individu-individu yang ada seperti saya, seperti saudara masing-masing, betul nggak? Ya, makanya itu setiap daripada kita perlu punya battle plan, saudara. Karena pada waktu kita punya battle plan, masih akan lebih baik daripada tidak punya rencana sama sekali. Ya, rencanakan kalau misalnya saudara sehat, keuanganmu baik itu apa? Itu yang terbaik. Bagaimana kalau misalnya saudara kena COVID? Misalnya, bagaimana kalau saudara tidak bisa meneruskan beberapa cicilan misalnya. Nah ini mulai harus dipikirkan. Apa tindak tanduk kita yang harus dilakukan saudara. Karena pada saat itu sejelek-jeleknya rencana yang kita punya, ini pasti akan masih jauh lebih baik daripada nggak punya rencana sama sekali. Ada banyak orang yang mungkin berkata bahwa sebagai anak Tuhan kita ngalir aja. Memang ini ada kata-kata yang ada benernya tetapi kalau misalnya tidak dilakukan dalam konteks yang benar ini ngawur saudara. Ngawurisasi saya bilang ya. Jadi karena apa? Ikut berjalan bersama dengan Tuhan memang kita harus ikut aliran sungai Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu teratur loh saudara. Ya kita misalnya kalau misalnya Anda pun harus WFH pastikan Anda juga tidak tidur terlalu malam. Betul ya. Kalau tidur terlalu malam dan kemudian bekerja menghasilin duit masih lumayan. Tapi kalau bekerja, misalnya saudara waktu bekerjanya sudah pendek, saudara misalnya tidur larut malam karena saudara nggak punya battle plan tadi itu, rencana tidur dengan jelas, saudara cuman misalnya ya terbawa arus untuk mungkin scroll Instagram gitu ya, kemudian saudara ngeliatin YouTube, kemudian saudara main game, dan saudara sadly to say banyak orang-orang yang kemudian terjebak, ya terjebak, katakan terjebak saudara. Karena jebakan itu halus banget gitu ya. Kalau saudara pernah melihat ada satu video misalnya di hutan mau menjebak musuh atau menjebak hewan yang mau ditangkap, saudara harus rapikan dulu seakan-akan nggak kelihatan talinya gitu loh. Tahu-tahu tiba-tiba talinya ngikat daripada kaki hewan itu atau kemudian ada bolongan di sana saudara sehingga binatang itu atau musuhnya terjerembab jatuh dan mati. Jadi berhati-hati saudara, jebakan-jebakan yang iblis taruh pada saat itu tuh real. Jebakan main game, jebakan misalnya kita menunda, saudara, jebakan misalnya bahkan engage dengan pornografi, saudara kemudian pinjam uang, saudara ya karena kadang-kadang pada saat ini kita mesti tahu juga bahwa misalnya cicilan pembayaran minimumnya diturunkan, saudara ya. Tetapi saya melihat ini memang salah satu cara yang cukup membantu apabila cash flow kita macet. Nah tetapi pada saat yang bersamaan apabila cash flow kita nggak macet jangan diturutin. Karena itu akan menjadi satu bumerang yang jahat mukul kita loh nanti saudara. Karena apa? Saudara percaya nggak percaya ini adalah satu keinginan daripada institusi keuangan kalau bisa saudara bayarnya telat. Wow gitu ya, katakan wow. Kenapa saudara? Karena kalau saudara bayarnya telat saudara akan dapat kena penalti. Late charges, ya biaya untuk telat bayar, plus kena bunga. Nah ini yang diharapin saudara. Institusi keuangan akan tidak terlalu menguntungkan kalau semua nasabahnya itu bayar tepat waktu dan tidak nyicil. Rugi mati tutup saudara mereka. Justru pada saat-saat ini akan lebih banyak orang yang terikat dengan masalah-masalah keuangan, hutang piutang, cicilan-cicilan. Nah ini yang perlu kita mengerti. Makanya tugas kita sebagai pemimpin adalah untuk mengetahui kondisi daripada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Saya percaya ministry itu bisa very complex, sangat complicated banget. Makanya kita harus menjadi para pemimpin-pemimpin yang juga mau berpikiran maju dan grow, saudara ya, grow. Nah, dikatakan di sini tetapi janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Saudara, hidup mereka bukan milik kita. Kita nggak bisa ngamuk-ngamukin orang yang kita pimpin kalau mereka nggak melakukan apa yang kita pandang baik dan kita pandang benar. Ya, jadi memang ada adu ideologi, adu argumentasi itu normal saudara. Tetapi ayat 3 nih dikatakan dengan baik, very interesting. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan.
Ini saya kasih satu highlight yang berbeda. Teladan, katakan saya mau jadi teladan. Gaya kepemimpinan yang terbaik itu adalah pada waktu kita bisa memimpin dengan keteladanan. Ya, orang tua memimpin anak-anaknya, kalau orang tua cuma nyuruh. Nah, jangan main game, tetapi orang tuanya juga terus main game. Nah, jangan terus nonton drakor, tapi orang tuanya terus nonton drakor. Nah, kamu harus rajin bekerja, tapi orang tuanya bangun tidur jam 9, jam 10, jam 11. Tidurnya jam 3, jam 4, jam 5. Itu bukan contoh yang baik, saudara. Hari-hari ini kita perlu untuk melihat sosok atau soko guru yang dapat menjadi teladan. Saudara, Tuhan itu memang kerajaannya, saudara, bukan cuman ada di awang-awang di surga, tetapi tahukah Anda bahwa kerajaan surga itu ada di muka bumi? Yang percaya katakan amin. Nah, kerajaan surga terdiri daripada orang-orang seperti saudara dan saya. Yaitu orang-orang yang sudah dibenarkan dengan darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dunia lagi kelimpungan. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan terbawa arus tanpa mengerti apa itu yang salah dan benar. Orang yang dapat memberi teladan tidak harus menjadi orang yang sempurna. Saya sebagai seorang pemimpin gak bakal pernah sempurna. Kalau saudara selalu nyinyirin untuk melihat pemimpin yang tidak sempurna dan saudara hanya melihat negativity atau kenegativitasan daripada kehidupan mereka, saudara gak akan pernah belajar sesuatu, saudara ya. Maka memang dalam kehidupan ini memang normal banget, bahkan saya katakan ada pahit dan getirnya, ada kekecewaan, ada kegembiraan, itu normal, itu paradoks kehidupan. Tetapi kalau saudara selalu melihat dari sisi negatifnya terus, selalu mempertanyakan terus, saudara, apa yang dikatakan selalu disanggah, ya kita nggak bakal maju, saudara ya. Makanya memang kita perlu percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus melihat siapakah sosok yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, atau siapakah orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita pimpin dan gembalakan. Ingat, memimpin dengan baik adalah memimpin dengan keteladanan. Haleluya. Ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan dapat menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. This is very interesting. Ada satu reward, ada satu pengharapan yang mulia, yang kekal. Pengharapan bukan uang, bukan kesehatan, bukan followers, bukan fame. Saudara, bukan barang mewah. Saudara, bukan umur panjang yang sedemikian rupa sampai kita umur 200 tahun, gak mati-mati gitu ya. Tetapi dikatakan rewardnya adalah mahkota kemuliaan. The crown of glory. Dan crown of glory ini bukan buatan manusia, bukan buatan bumi, tetapi adalah datangnya daripada surga yang tidak dapat layu. Siapa mau ini, saudara? Ya, saya percaya kalau saudara adalah orang yang memimpin, saudara pasti saudara ingin mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Saya berharap kita semua akan mendapatkan bagian kita, sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Nah, kemudian kita lihat saudara, di ayat yang kelima sekarang. Ini bagian yang kedua daripada perikop ini. This is very interesting juga. Ayat 5 kita lihat bersama-sama sampai dengan ayat 11. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Very interesting. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10 kita lihat. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11. Baca bersama-sama 2-3. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini very interesting banget. Bagi saya ini sesuatu yang menarik banget. Tadi bagian yang pertama saya sudah jelaskan dengan cukup detail. Bagian yang kedua, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda. Berapa banyak orang-orang muda di sini? Berapa banyak orang-orang muda yang masih menonton? Saudara ya. Saudara, orang-orang muda ini tidak berkata tentang orang-orang yang usianya junior. Enggak cuman orang-orang yang misalnya anak-anak atau remaja atau pemuda-pemudi saja, saudara ya, enggak. Tetapi bisa berbicara tentang orang-orang yang dipimpin. Setiap kita ingin menjadi leaders, betul nggak? Seharusnya demikian, saudara. Nggak ada orang yang terus maunya jadi follower. Memang ada beberapa orang yang
pernah berkata kepada saya di belakang layar terus aja deh, saya follower aja deh. Tetapi the truth of the matter is, Tuhan pasti akan ada satu musim dalam kehidupanmu, Tuhan akan dorong saudara keluar daripada zona nyaman, zona keamanan saudara untuk memimpin. Nah tetapi bagaimana saudara bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang siap untuk menjadi teladan seperti tadi kalau saudara gagal dipimpin? Nangkap enggak? Saya ulang ya saudara ya. Jadi artinya gini, untuk menjadi pemimpin yang tangguh, untuk menjadi pemimpin yang baik, saudara harus pertama-tama belajar dulu untuk dipimpin orang. Nangkap enggak? Ya, jangan sampai saudara enggak menjadi domba tapi jadi kambing. Domba dan kambing bedanya apa? Domba itu nurut ngikutin gembalanya, kalau kambing nanduk gembalanya. Betul enggak saudara ya? Saya tidak berkata bahwa sekali lagi di dalam memimpin ini atau leadership nggak boleh menyangga, nggak boleh argumentasi. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk orang-orang yang saya pimpin ini nggak diam, tetapi bisa menjadi kritikal pada saat yang dibutuhkan. Nangkep nggak saudara? Karena apa? Bagi saya pribadi, satu kepemimpinan itu akan lebih menyenangkan pada waktu hubungan kita itu fluid. Atau apa ya, seperti air gitu loh saudara, mengalir. Air yang diam ini akan menjadi bibit penyakit, akan menjadi jentik-jentiknya, akan ada lumut dan lain-lain. Tetapi aliran air itu nggak akan ada satu dinamika yang sehat, di sana ada lebih banyak kehidupan. So saudara sekalian, saya berkata kepada Anda khususnya orang-orang yang sedang dipimpin. Siapapun Anda, termasuk saya, hari-hari ini mungkin memang sedang memimpin, tetapi saya juga dipimpin misalnya oleh sinode di mana saya berada. Saudara oleh mentor-mentor yang ada pada kehidupan saya, saudara, dan dikatakan di sini tunduk. Jangan nanduk, saudara ya. Bacanya dikatakan bukan hai orang-orang muda tanduklah orang-orang tua. Enggak loh, saudara ya. Tetapi apa? Baca bersama-sama, 2, 3, tunduk. Amin, saudara. Menundukkan diri ini perlu yang namanya self control. Atau yang namanya itu bagaimana saudara bisa mengendalikan diri. Kenapa kita belajar perlu sekali untuk menundukkan diri? Karena saudara memang benar orang-orang tua lebih banyak pengalaman. Walaupun pengalamannya tidak selalu relevan pada saat ini. Tetapi adakah benar, alangkah benar, dan ini adalah sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk kita bisa look up to them. Lihat kehidupan mereka. Belajar bukan cuma daripada keberhasilan mereka, tetapi belajar juga daripada setiap kegagalan-kegagalan daripada orang yang pernah memimpin kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan di sana dikatakan untuk tunduk, saudara harus bisa melakukan ini. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Oke, jadi bukan tunduk saja kepada Tuhan. Saudara, ada ayat firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak kelihatan. Gimana lu bisa tunduk kepada Tuhan yang nggak kelihatan? Kalau sama pemimpin yang kelihatan aja lu nggak hormat, nggak tunduk, saudara. Nggak mencoba mentaati apa yang diajarkan atau mereka katakan. It doesn't work. Saudara, bagaimana mungkin saudara bisa misalnya mengatakan saya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tetapi kalau saudara diberikan nasihat oleh pemimpinmu, saudara mengatakan saya nggak perlu orang lain. It doesn't work. Saudara, Tuhan tempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang saling terikat dan saling membutuhkan. Ini yang saya percayai, ya. Jadi jangan pernah remehkan yang namanya relationship. Saya belajar selalu untuk tidak pernah mau meremehkan yang namanya relationship, baik kepada orang yang di atas saya ataupun di bawah saya ataupun orang yang setara dengan saya. Kita nggak boleh sampai mempunyai posisi merendahkan orang lain, mengkerdilkan orang lain. Ini nggak boleh, saudara ya. Nah di sini dikatakan rendahkanlah dirimu, submit yourself one another, satu dengan yang lain. Karena mungkin orang lain pada saat-saat tertentu mereka mempunyai kemampuan untuk menolong kita, atau sebaliknya kita punya kesempatan untuk menolong mereka. Dikatakan sebab Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wah, rendah hati itu disukai Tuhan, saudara. Ya, rendah hati itu artinya orangnya teachable, dapat diajarkan, dapat dituturin. Walaupun misalnya kadang-kadang awalnya bisa nggak sepakat, tetapi kalau malam dipikirkan, direnungkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian saya akan menghargai banget kalau ada orang yang saya pimpin mengalami argumentasi dengan saya, cara pandang yang tidak sama, tapi kemudian dibawa tidur dulu, saudara, direnungkan 2, 3 hari, 4 hari, seminggu, datang lagi,
menyadari lagi, diskusi lagi, sampai menemukan satu titik temu, maka hubungan itu akan hidup. Dengan cara itu kita akan saling lebih mengenal. Saudara ngerti nggak konteksnya yang saya katakan ya? Nah ayat 6, kita move on saudara ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi ini yang tadi saya katakan, kita tidak mungkin bisa hormat kepada Tuhan kalau kita nggak menghormati manusia. Sebaliknya, kalau kita mau hormat kepada manusia, kita harus mau hormat kepada Tuhan. Tuhan dan firman-Nya adalah otoritas tertinggi daripada kehidupan kita. Ada amin saudara? Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kondisi yang serba hostile, dalam kondisi yang serba hostile, dalam kondisi yang tidak mudah, kita akan saudara ya, memiliki satu interrelationship atau satu ketergantungan yang sehat. Kita tidak merugikan orang lain, tetapi pada saat yang bersamaan kita bisa saling membangun. Ini penting saudara, ini penting banget. Karena apa? Secara korporat, sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, kita harus bisa menghadapi masa hostility ini atau yang brutal ini. Saudara, saya katakan masa-masa ini masa yang brutal banget. Kita harus bisa menghadapinya secara korporat bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Kalau kita terpecah belah, kalau kita saling menjatuhkan, maka kita tidak akan berhasil melewati masa-masa ini dengan kemenangan. Siapa yang mau melewati masa-masa ini dengan kemenangan? Apakah saudara mau? Saudara boleh tulis di kolom komentar apa yang menjadi harapan untuk saudara menangkan. Ya, misalnya relationship, keuangan, dan yang lain-lain, saudara. Dan saudara, pasti kita nggak mungkin pengen untuk mengalami kejatuhan, kegagalan, kebangkrutan, yang lain-lain. Ada banyak orang yang hari-hari ini mungkin uangnya tidak terpuruk, tetapi mentalnya terpuruk. Saudara ya, mungkin karakternya lagi bangkrut. Nah ini kita perlu saudara ya. Nah di sini tadi ayat 7 dikatakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dia yang memelihara kita. Berhati-hati dengan jebakan iblis. Saya udah katakan berkali-kali ini ya. Ayat 9, firman Tuhan tidak pernah ngajarin kita untuk meremehkan iblis loh. Ya, walaupun iblis sudah dikalahkan. Katakan iblis sudah dikalahkan. Caranya bagaimana? Dengan kuasa darah daripada anak domba. Ada amin? Tetapi ya pada saat itu Tuhan tetap tidak pernah meminta kita untuk meremehkan kuasa iblis. Atau tipu muslihat tepatnya. Di ayat 8 dikatakan iblis lawanmu itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi udah ompong. Walaupun udah ompong saudara masih bisa rempong gitu saudara ya. Masih bisa mengaum yang membuat kita stun, terkejut, kaget dan kemudian kita nggak bisa apa-apa. Frozen gitu saudara ya. Nah kita harus lawan dia, ayat 9 ada satu strategi yang Tuhan berikan yaitu lawan dia dengan iman yang teguh. Iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran tidak bukan adalah dengan firman-Nya Kristus. Bukan dengan nonton TV terus, bukan dengan misalnya olahraga terus, olahraga juga sehat, perlu saudara, tetapi kalau olahraga terus nggak lupa akan firman Tuhan juga percuma. Ya, nggak TikTokan terus misalnya. Nggak drakoran terus, nggak main game terus, ya. Tetapi bukan berarti nggak boleh. Wait, tunggu. Di dalam kehidupan perlu keseimbangan. TikTok boleh nggak? Oh boleh. Ya saudara ya, main game boleh nggak? Boleh. Tetapi sudah kerja belum? Ayo. Ya kalau nggak kerja, nggak belajar untuk UAS, untuk midterm, tapi main game, saudara kamu nggak berhak untuk mengatakan main game nggak apa-apa. Betul nggak? TikTok kan nggak ada masalah, lihat Instagram, lihat drakor nggak masalah, saudara. Saya suka lihat film, tetapi saya tahu weak spot saya. Secara pribadi, kalau saya melihat film, saya memilih yang nggak serian. Itu weak spot saya. Karena apa? Sudah dirancang sedemikian rupa, saudara. Kalau waktu tegang-tegangnya ini mau ditusuk pisau gitu, saudara. Lalu tiba-tiba mati, bersambung gitu, to be continued. Ya. Kita jadi nggak bisa tidur, saudara. Betul nggak? Ya. Langsung kita akan nyambung berikutnya lagi mau minum gini, ternyata mati lagi, saudara. Wah, itu sudah dirancang sedemikian rupa sampai kira-kira baru sadar jam 5 pagi. Padahal WFH bukan liburan panjang, bos. Kalau bisa jam 7 udah bangun olahraga, berjemur, saudara berkreasi. Walaupun WFH, saudara ya, saudara bisa melakukan tugas kewajiban saudara dengan baik. Sehingga apa?
Walaupun kita WFH, bukan berarti saudara nggak harus berbuah. Ingat jebakan musuh. Iblis nggak datang, kalau iblis datang dalam rupa vampir, falak gitu saudara ya. Anabel, saudara kita gampang lempar sepatu aja udah lari. Tetapi kalau dengan model rupa-rupa bujuk rayu seperti itu. Dan kita berusaha untuk membela diri dengan mengatakan gua nggak apa-apa kok. Main gini nggak apa-apa kok. Memang nggak apa-apa. Tetapi saudara nggak bisa untuk mengklaim bahwa kalau hidupmu nggak produktif, tetapi saudara masih mau mengutamakan halal itu. Saudara, siapa yang mau saudara tipu dalam kehidupan? Tiba-tiba aja saudara sebentar lagi 25. Betul nggak? Ada yang mau 25 nggak sini? Tiba-tiba 30. Ya, tiba-tiba 35. Ini orang-orang muda kan tadi ya. 33, 4, tiba-tiba 40. Atau seperti saya, tiba-tiba bentar lagi gocap saudara. Tiba-tiba 60, apakah masih mau main-main terus dalam kehidupan? Halo, beberapa teman saudara udah punya anak 2, udah nikah baik-baik, udah punya kantor, udah punya kerjaan, udah punya pelayanan. Saudara masih dagelan terus, gak bisa. Saya suka dagelan saudara, masih bisa ketawa-ketawa. Tetapi ada kalanya dagelan itu harus dihentikan. Halo, hidup bukan dagelan saudara, hidup kata beberapa lagu adalah bagaikan panggung sandiwara, memang benar, betul enggak ya? Tetapi sandiwara kita bukan untuk orang-orang dunia, tetapi ada satu mastermind, yaitu Allah Bapa di surga, yang merencanakan dengan teliti kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini terakhir, hari-hari ini saya lagi membaca tentang kehidupan Salomo, saudara. Ini menarik banget ya. Kira-kira menurut saudara, kok bisa sih Salomo jatuh? Kegagalannya apa? Padahal dia mulainya dengan luar biasa, betul nggak? Ya, istilahnya siapa sih nggak pengen jadi kayak Salomo? Pengen nggak? Pengen nggak jadi kayak Salomo? Halo, Kin, pengen nggak jadi kayak Salomo? Yang bagian mana? Yang istri banyak? Oh, saya kira yang istri banyak. Oh, jangan-jangan pengen jadi kayak Salomo karena kalau bisa kaya istri banyak, itu salah saudara. Ya. Kalau bisa bijak, kenal Tuhan, itu luar biasa. Tetapi saudara perhatikan, baca lagi kisah kehidupan Salomo dengan semua kehebatannya. Tetapi kenapa hidupnya ditutup dengan satu chapter yang merupakan menurut saudara gagal atau berhasil? Gagal atau berhasil? Secara fisik kerajaan masih besar, saudara ya, belum terpecah. Tetapi secara moral dia udah bangkrut. Betul nggak? Makanya di akhir kehidupannya, di dalam kitab Pengkhotbah dia katakan semuanya adalah sia-sia. Yuk kita lihat kegagalan-kegagalannya saudara ya. Haleluya. Kita belajar daripada Salomo. Kita lihat 2 Tawarikh pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan 15. Kita lihat dulu. Ini penting saudara. Haleluya. Lihat ya. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda. Sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda. Yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Oke, jadi kita lihat luar biasa Salomo sekali ya. Di ayat 15 ini penting sekali. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu. Dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Halo, nangkep enggak? Saudara, emas perak itu adalah logam mulia. Emas atau perak mahal mana? Mahal emas, obviously sekali. Ya, tetapi ada yang menarik sekali di sini saudara. Dikatakan bahwa saudara tahu batu kan? Batu itu kan hampir dikatakan tidak terlalu ada harganya lah. Kecuali kalau saudara beli batu sungai, batu kali untuk fondasi dan lain-lain itu masih ada harganya dan tidak terlalu murah memang ya. Saudara, tetapi batu itu dibandingkan dengan emas dan perak harganya jauh di bawah. Betul nggak? Nangkep nggak saudara? Ya. Tetapi di sini kehebatan Salomo itu tidak saya pungkiri. Di sini dikatakan raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu. Ada hukum ekonomi namanya supply and demand. Saudara, akan terjadi satu equilibrium. Harga bisa naik kalau supply-nya tidak banyak, demand-nya tinggi. Betul nggak? Ini yang terjadi dengan logam mulia, emas, berlian, dan yang lain-lain. Tetapi apa jadinya kalau supply daripada emas dan perak itu berlimpah, ample,
Saudara, begitu banyak, demand-nya banyak, supply-nya tetap. Halo para ahli ekonomi, harga akan turun. Batu dikatakan hampir sama banyaknya dengan batu. Begitu banyak, saudara. Jadi di sini berbicara tentang kemakmuran. Katakan kemakmuran. Menjadi makmur itu adalah impian daripada setiap orang. Saya juga memimpikan untuk hidup saya juga makmur, saudara. Ya, tetapi berhati-hati dengan kemakmuran. Karena kalau kita nggak berhati-hati, kemakmuran, kekayaan, ketenaran, kehebatan itu bisa menjadi bagian yang mudah disisipin oleh tipu muslihat iblis. Berhati-hati saudara ya, saya tidak berkata bahwa kekayaan ini jahat, tidak. Uang itu tidak jahat, uang adalah benda mati. Tetapi cinta akan uang, kata firman Tuhan, itu adalah akar daripada segala kejahatan. Betul saudara? Nah ini berbicara kemakmuran dan kehebatan Salomo bukan cuma membuat dirinya menjadi kaya, hebat dan terkenal. Tetapi semua orang di Yerusalem itu mungkin pada saat itu saudara ya. Kalau kita bisa travel back the time, kemungkinan tidak ada orang miskin. Kemungkinan besar tidak ada mobil jelek di sana. Kemungkinan besar tidak ada orang jual mobil bekas di sana. Kemungkinan besar semua mobil minimal misalnya Tesla, Lamborghini, saudara, Ferrari kayak gitu-gitulah. Yang mahal-mahal, so, nggak ada yang mobil kayak Toyota, Honda apa itu nggak ada. Yang ada misalnya Lexus. Lexus itu adalah upgrade-nya Toyota. Acura itu upgrade-nya daripada Honda, saudara ya. Atau Infiniti itu upgrade-nya daripada Nissan. Nah nggak ada yang sederhana banget. Everything is posh, everything is nice. Nah tetapi di sana pada waktu semua orang menjadi makmur, ternyata deception-nya adalah mulai tidak banyak orang yang mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nangkep? Belajar sesuatu? Apakah salah menjadi makmur? Tidak. Makanya saya ajarkan kepada kita sekalian bahwa kalau saudara punya uang banyak atau engkau adalah pengusaha berbisnis, itu adalah panggilan. If you are called to do business, maka saudara harus siap untuk membuka lumbung-lumbungmu, berkat-berkatmu. Untuk saudara bukan cuma dibagikan secara ngawur, tetapi saudara harus pakai secara strategis. Supaya bagian daripada kekayaan yang Tuhan percayakan melalui kehidupan saudara itu boleh membangun begitu banyak kehidupan. Pada waktu hanya certain people, semua orang menjadi makmur saudara ya. Jadi negara-negara yang makmur di dunia ini. Kita lihat pada tahun-tahun terakhir ini, semakin makmur negara itu, semakin tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Betul nggak? Ya, ini berhati-hati sekali. Jadi belajar daripada Salomo, berhati-hati dengan kemakmuran, kelola dengan bijak, arahkan pandangan saudara bukan kepada harta dan kemakmuran serta kekayaan itu, tetapi kepada Yesus Kristus yang mengawali dan menyempurnakan iman kita. Yang percaya katakan amin. Katakan saya mau berhati-hati dengan kemakmuran. Amin. Haleluya. Yang berikutnya, ini yang terakhir saudara ya. Belajar berikutnya ya, dari Salomo juga. Kenapa Salomo jatuh? Ini yang saya pelajari dan saya tangkap. 1 Raja-Raja pasal yang kedua, kita lihat ayat 10. Saudara maaf, 1 Raja-Raja 2 pasal 10 ayat 23 dan 24. Oke, kita lihat. 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Keren banget ya, keren banget. Ini orang hebat banget, jenius. Urapannya banyak, dipakai Tuhan luar biasa dan very full of wisdom. 24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. 25, mereka datang masing-masing membawa persembahannya yakni barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Wow, siapa yang mau punya kehidupan kayak gini? Saya mau, saudara. Tetapi ini yang nyambung dengan pembelajaran sebelumnya tadi. Sudah menjadi begitu makmur, hebat lagi. Betul nggak? Full of wisdom, hikmatnya banyak. Beberapa kisah-kisah, saudara, mungkin kita pikir, gitu aja nggak bisa sih. Zaman itu udah ada Alkitab. Kalau saudara yang jadi Salomo, saudara belum tentu akan bisa berpikir seperti itu. Jadi ini penting banget bagi kita untuk kita ketahui dan selesaikan, saudara. Nah ini yang kita perlu pelajari. Ini yang saya pikirkan. Kalau Daud, bapaknya Salomo, itu pernah jatuh dalam dosa enggak? Pernah. Bahkan beberapa dosa itu memalukan banget, saudara ya. Tetapi kemudian pada saat Daud jatuh dalam dosa, yang terjadi apa? Coba pikir.
Yang terjadi apa? Pada waktu Daud jatuh dalam dosa, Tuhan langsung akan nyuruh seseorang, ya, yang cukup sering disuruh oleh Tuhan tuh seorang nabi namanya Nathan. Nabi Nathan untuk datang kepada Daud, betul nggak? Kemudian Nathan akan berdiplomasi di depan Daud, ngasih cerita, betul nggak ya? Kemudian Daudnya sadar ini ceritanya nggak benar ini orang ini. Kita harus hukum orang itu. Nathan akan berkata orang itu kamu. Dia langsung tertempelak gitu saudara. Nangkep gak cerita ini ya? Nah jadi ini yang terjadi saudara. Pertanyaannya adalah kenapa Salomo jatuh? Karena pada saat itu tidak ada orang yang berani negur Salomo. Betul gak? Ya ini konteksnya living under hostility. Tadi ada orang yang memimpin, ada orang yang dipimpin. Pertanyaan saya kepada setiap daripada saudara. Siapakah pada hari-hari ini yang lagi berbicara kepada hidup saudara? Tangkap saudara? Siapakah hari-hari ini yang berani negur saudara? Kalau dalam hidupmu tidak ada lagi orang yang berani negur saudara, karena posisimu sudah terlalu tinggi, saudara berhati-hati karena anytime saudara bisa jatuh. Dan semakin tinggi posisi seseorang, jatuhnya semakin menyakitkan. Betul nggak saudara ya? Salomo pada waktu dia meninggal atau wafat sebagai raja yang sangat besar, dia tidak dalam kondisi miskin, dia tidak dalam kondisi kekurangan, dia tidak dalam kondisi yang sangat terpuruk. Saudara, daripada kekayaan, kekuasaan teritorialnya begitu gede pengaruhnya, tetapi ternyata moralnya hancur. Ya, saudara, ini penting banget. Dan tingkat atau puncak daripada kehancuran atau kegagalan Salomo adalah pada waktu the next generation yang ada. Pada waktu anaknya menggantikan menjadi raja, anaknya salah mengambil keputusan karena tidak pernah dididik dengan benar. So, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus, yuk kita belajar daripada apa yang Salomo hadapi. Selalu cari seseorang yang mengerti kebenaran Tuhan. Untuk saudara bangun relationship dengan mereka. Dan izinkan orang-orang ini untuk nuturin saudara. Untuk negur saudara. Untuk bahkan kalau perlu ngamukin saudara. Kalau perlu knock some sense kepada kepala saudara. Karena pada saat tidak ada orang yang berani menegur saudara ataupun termasuk saya. Dan di saat-saat living under hostility, this is going to be very dangerous. Teman yang sejati adalah teman yang cuma tidak approve apa yang saudara lakukan. Teman yang sejati adalah teman yang berani untuk menyanggah keputusan salah yang saudara akan lakukan. Beberapa daripada penyesalan saya pada waktu saya bertemu dengan orang-orang yang terhormat. Saya dibutakan dengan apa yang mereka punya dan apa yang mereka bisa lakukan. Kemudian saya gagal untuk menegur mereka. Pernah nggak itu terjadi? Oh pernah saudara. Dan itu berbulan-bulan menjadi satu penyesalan saya. Saudara, pembelajaran buat saya bahwa sebagai hamba Tuhan, saya harus berani untuk mengungkapkan dan mengucapkan apa itu kebenaran, apa itu yang salah. Dan bagi saudara yang dipimpin, jangan ragu-ragu. Kalau ada orang-orang yang dengan sukacita mementorkan saudara, memimpin saudara, izinkan diri saudara untuk bahkan ditegur, bahkan diremukkan. Ada amin Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya rencana yang sangat besar bagi saudara. Dan saya sangat berharap firman Tuhan yang sudah kita terima pada saat ini akan berbekas kepada hati kita, akan empower saudara, untuk saudara tidak saja bertahan pada masa-masa hostile atau brutal ini, tetapi saudara akan naik sebagai lebih daripada pemenang. Ada amin saudara? Yuk kita berdoa supaya firman Tuhan boleh dimeteraikan pada kehidupan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini firman-Mu sudah diberikan kepada kami. Biarlah Tuhan firman yang sudah ditabur ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari para pemimpin, para gembala, saya mengucapkan kepada saudara, para orang tua, pimpinlah orang-orang yang kau pimpin dengan teladan yang baik. Dengan takut akan Tuhan. Bukan dengan menjadi bos atas mereka. Engkau gak pernah mati buat mereka, Yesus yang mati. Dan biarlah kita memimpin dengan keteladanan dan sukacita. Dan kita yang dipimpin. Mari saudara, izinkan diri kita untuk terbuka, dididik, ditegur dengan benar.
supaya ada tatanan Kristus yang ditegakkan di muka bumi. Tuhan, kami perlu Engkau. Perlu Engkau Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu akan dimeteraikan pada loh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian kita akhiri daripada fellowship ini. Angkat tangan saudara dan biarlah engkau menerima berkat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang saudara terima pada hari-hari ini. Melalui penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Hal itu akan Tuhan terus sediakan buat saudara. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar buat saudara. And I bless you. Aku melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan Tuhan sudah memberkati saudara. Bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa di ibadah berikutnya, di broadcast berikutnya. Be blessed. God bless you.